Nanti di sini banyak contoh-contoh soal ya. Saya harap saudara bisa ngerjain ya. Ini tahapan-tahapan kalau kita mau merancang suatu mesin ya. Ini kan nanti kan saudara mau bikin TA nih, betul nggak? Nah, misalnya rancang bangun. Nah, rancang bangun itu kita mulai dari mana? Apakah dari ujung atau ke pangkal dulu? Paham nggak? Misalnya gini, saya rancang bangun mesin apa tadi? Berkaca apa? Pemotong sampah misalnya, itu nggak? Kira-kira sebelum saya ngerancang, saya harus ngapain dulu kan? Bener nggak? Apakah saya langsung bikin aja nih? Pokoknya saya bikin plak lah pasang ini terus jalanin. Emang begitu benar nggak kira-kira? Hah? Yang benar gimana? Ah, gitu. Paham nggak? Ya? Jadi bagaimana kita memulai untuk merancang suatu alat, ya kan? Ya. Nah, nanti saya kasih ininya ya, materinya. Nah, ini ada beberapa contoh soal ya. Saya gini, saya pernah lihat tuh ada mahasiswa Australia yang kuliah di Indonesia ya. Dia tanya apa bedanya di Indonesia dengan di Australia. Di Australia itu tugas itu individu. Tugas individu. Nah, di Indonesia dia bilang tugas kelompok. Beda kan? Benar nggak? Sudah lebih percaya mana tuh mending Australia atau Indonesia? Ya? Di UI itu, dia kuliah di UI ya. Dia bilang begitu. Terusnya di Australia itu 15 menit sebelum kuliah itu udah ada di Indonesia. Ya. Terus tugas itu di sana nggak ada presentasi, jarang katanya. Ya. Yang ada yang model-model begini, misalnya ada soal dikerjain, ada soal dikerjain gitu. Jadi tugas individu. Ya. Tapi menurut saya memang pada dasarnya kan memang harus kelompok itu kuat kalau individunya benar nggak? Benar nggak? Kalau kelompok isinya orang-orang lemah, ya kelompok lemah. Isinya orang lemah, kelompok akan kuat kalau berisi oleh orang-orang yang kuat. Itu logikanya masuk akal. Sekumpulan orang lemah dikumpulin, jadi kuat. Kuat apanya? Betul nggak? Ya, ya. Paling lama 1,5 tahun lagi lah. Ya. Kriteria perancangan. Nanti kalau saudara mau bikin rancang bangun atau apalah gitu ya. Meskipun kriteria yang digunakan seorang perancang adalah banyak nih ya sebenarnya kalau kita mau merancang. Itu banyak ya. Namun semuanya tertuju pada kriteria berikutnya. Kalau saudara bikin fungsi atau pemakaian. Dua apa? Safety. Ketiga, nah kalau orang ngomong reliability itu berarti dapat digunakan. Keempat apa? Cost. Nah, nanti bikin TA kalau bisa costnya sewajar. Mikirin cost juga, gitu. Hidup itu kan harus ada costnya, betul nggak? Bisa dibikin nggak nih? Bisa diproduksi nggak nih? Betul nggak? Terakhir, market liability. Dipasarin bisa nggak? Nah itu tuh. Nah, nanti misalnya saudara lulus mau wira swasta nih, mikirnya udah kayak gini nih. Jadi supaya nggak buang-buang duit. Paham ya? Terakhir nih, market
Bisa dipasarin nggak nih? Misalnya saudara nanti usaha pengen jual makanan ini, kira-kira ada pasarnya nggak? Kan kita nggak tahu nih, kemungkinan aja nih ya, nanti cari kerjaan susah kan, hidup harus jalan terus, betul nggak? Betul. Ternyata mau jadi wira swasta ya nggak? Nah, harus kalau wira swasta itu tadi terakhir marketability, dapat dipasarin nggak? Ada nggak pasarnya? Supaya apa? Supaya modal yang saudara keluarkan enggak sia-sia. Itu menyebabkan orang lain misalnya jadi sakit perut, betul nggak? Ya, ya besok-besok orang kapok lah, ya nggak? Atau bikin barang tapi alatnya dipakai gagal, ya. Jadi bikin alat sebenarnya nggak mudah ya. Pertama, pengembangan dan penggunaan suatu sistem rancang ulang secara khusus menegaskan analisis kegagalan, pertimbangan keamanan, memenuhi standar dan pemerintahannya. Pengembangan daftar ragam operasi ya, identifikasi lingkungan pemakaian produk, termasuk memperkirakan pemakaian, menduga penyalahgunaan dan fungsi yang diharapkan. Penggunaan teori desain spesifik yang menegaskan kegagalan atau analisa kegagalan pemakaian dan mempertimbangkan keamanan dalam setiap ragam operasi. Jadi ini kira-kira ini pertimbangan tambahan nih kalau kita mau merancang yang mau di pasar. Ingat ya, yang mau di pasar. Nah, tapi kalau dalam lingkungan perguruan tinggi ya mungkin ya sampai mentok di sini aja gitu. Contohnya saya bikin alat ini, mungkin alat ini kalau dijual juga belum tentu ada pasarnya gitu ya. Kalaupun ada pasarnya, masalahnya orang mau beli nggak? Ini kan alat mengupas kulit kelapa. Kulit kelapa kan susah kan? Tidak susah lah. Nah, barangkali saudara ada yang punya industri kelapa, ya kan? Bukan gua macam. Alatnya kebutuhannya apa? Kebutuhannya, nah ya. Pertama adalah membuat pernyataan yang lengkap dari masalah perancangan, menunjukkan kebutuhan, tujuan, maksud, usulan dari mesin yang dibicara. Nanti kalau saudara membuat TA yang berhubungan dengan rancang bangun itu harus ada statementnya ya, mau ngapain gitu. Nah, kedua apa? Mekanisme ini masuk mata kuliah apa? Kinematika. Kinematika tuh gimana gerakan alat. Nah, contohnya kayak gini nih kan, ya kan? Gerakan alatnya gimana? Kecepatannya berapa? Gayanya berapa? Nah, itu ya. Nah, pilih mekanisme atau kelompok mekanisme yang mungkin. Nah, pilihan mekanisme itu kan banyak ya. Tadi misalnya contoh alat untuk apa tadi itu? Membuat singkong tadi kan. Nah, itu saudara bisa searching tuh. Kira-kira mekanisme yang cocok kayak apa nih gitu ya. Jadi kita tuh sebenarnya nggak harus membuat sesuatu yang baru, tapi bisa aja mengambil komponen-komponen yang udah ada, ya, nggak perlu harus yang baru. Kedua apa? Ketiga, analisa. Nah ini harus paham saudara, ya. Kalau analisa gaya nggak paham nih, merancangnya kesannya kayak apa ya? Nggak itu ya, nggak tuntas ya. Tentukan gaya aksi pada setiap bagian mesin dan energi yang ditransmisikan pada setiap bagian mesin ya. Keempat apa? Pemilihan material. Jadi material itu di langkah keempat ya, bukan di awal. Ya. Terus yang kelima, rancang elemen mesin apa itu contohnya? Coba sebutin. Ini udah mau habis belum ya? Udah mau kuliah tinggal setahun lagi. Kalau ditanya apa elemen mesin, contohnya apa aja? Masa elemen mesin nggak tahu sih? Apa?
elemen mesin contohnya apa? Boros. Oke, terus apa lagi? Hah? Crankshaft. Ya, terus apa lagi? Kopling. Terus? Crankshaft sama crankshaft ya. Poros. Ya, poros lah. Kalau ada gigi terus? Hah? Pasak, bel, ya enggak? Rem, baut, las, keling. Nah itu semua digabungin, gitu, ya. Artinya kan kita harus tahu komponen-komponen itu, ya. Ngitungnya gimana? Ya. Terus keenam apa? Modifikasi ini. Ya, kemarin juga saya sama itu ya, memodifikasi tegangan yang bekerja pada komponen mesin. Harus tahu nih. Nanti kita ambil studi kasus kali ya. Misalnya kayak alat ini nih, ya enggak? Gayanya apa aja, bebannya dari mana. Nah, itu tuh. Kan kalau selama ini kan cuma teori-teori doang kan? Bla 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 bla. Nah, sekarang coba kita praktekkan. Nanti saudara saya harap ada tugas individual atau kelompok dua orang untuk merancang suatu alat, gitu ya. Merancang aja, gitu. Misalnya bisa apa aja lah. Misalnya alat pengepres batu bata misalnya, kan sederhana tuh. Nah, tapi saudara harus hitung tuh berapa gayanya, bahannya apa, bener nggak? Ya? Atau merancang dongkrak misalnya. Dongkraknya mungkin dengan satu jari aja bisa muter misalnya kan, bisa aja kan, ya kan, bener ya? Atau alat pembajak sawah. Di Cina itu ada alat pembajak tanah menggunakan itu apa? Pemotong rumput, dimodifikasi. Ya. Coba saudara lihat tadi ya di YouTube, TikTok tuh ya. Ada enggak alat-alat yang kira-kira oke ya. Jadi pertama jenis beban, ya. Ini nih. Nanti kalau saudara mau misalnya saudara pengen merancang, pertama yang harus saudara itu jenis beban dan tegangan-tegangan yang bekerja pada komponen mesin. Kedua, gerakan dari bagian-bagian mesin atau kinematika dari mesin, ya. Ketiga apa? Pemilihan Nah, di sini ya, saudara harus tahu tuh pengetahuan tentang material, ya. Gitu. Keempat, bentuk dan ukuran part, ya. Kelima, tahan gesekan dan keluh massa. Nah, ini segi ketepatan dan ekonomi. Nah, ini yang juga penting nih, penggunaan standar part. Sebisa mungkin part yang kita gunakan itu yang sesuai dengan standar. Artinya yang bisa kita beli di pasaran, maksudnya begitu. Jadi kalau bisa jangan bikin gitu, paham nggak saya? Misalnya baut. Oh, kita pakai baut ukurannya 11 mili, di pasaran ada nggak 11 mili? Hah? Nggak ada kan? Ya jangan pakai 11 mili lah. Enggak, kita bikin aja kok, gampang kok. Itu salah. Pakai yang ada di pasaran. Ya enggak? Misalnya M12, itu caranya. Bearing misalnya. Kalau bisa ya kita cari bearing yang ada di pasaran. Jangan sok-sokan bikin. Ya, kenapa? Kalau kita bikin, tapi kalau kita beli yang udah jadi lebih murah. Itu pertimbangannya. Oh, kita jago kok, kita punya mesin ini, mesin itu. Nggak begitu zaman sekarang, ya. Nanti produk kita kalah bersaing, ya. Kemudian keamanan. Nah, nih keamanan operasi juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai pakai mesin kita malah celaka lagi. Cilaka. Ya. Nah, alat ini coba, ini yang Anda pikir alat ini nggak berbahaya.